Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, adakah yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya benar, mengapa bentuk bumi berubah-ubah. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bentuk dari Indonesiaku ini. Nah, tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, diharapkan nanti peserta didik dapat membaca dan juga mencari informasi mengenai peta. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi letak geografi negara kita. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa itu peta? Gambar? Ya, ada jawaban lain? Tidak tahu. Ya, peta merupakan suatu gambar permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu ya. Nah, yang kedua, ada yang tahu letak geografi negara kita? Tidak tahu. Ya sudah. Mari di sini Ibu mempunyai sebuah video. Nah, di dalam video ada materi dan juga pada akhir video nanti ada sebuah permasalahan di mana kalian harus bisa menganalisisnya. Ya, jadi kalian Ibu harap bisa menyimak baik-baik apa maksud dari video yang Ibu berikan. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan LKPD. Tapi Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Nah, Ibu akan membagi ke dalam dua kelompok. Nah, yang baris belakang menjadi satu kelompok ya, Ibu namai kelompok bulan. Yang baris depan ini menjadi satu kelompok, Ibu namai kelompok bintang. Silahkan duduk membentuk lingkaran. Sudah? Ya, sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD-nya. Nah, silahkan kalian simak baik-baik ya. Sudah? Sudah. Nah, dari video tadi kan ada sebuah permasalahan. Nah, Ibu minta kalian untuk menjawabnya dan nanti mempresentasikan ke depan masing-masing satu perwakilan dari kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu beri waktu 2 menit. Ibu harap kalian bisa menyelesaikannya ya. Sudah ya. Nah, dari kelompok yang belakang dulu, kelompok bintang ya. Silahkan maju ke depan. Silahkan perkenalkan. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk teman kalian ya. Yang kedua, silahkan maju. Terima kasih. Silahkan tepuk tangan untuk kelompok kalian. Nah, jawaban dari dua kelompok tadi benar ya. Ya. Yang pertama, peta memang mempunyai 5 komponen penting di dalamnya. Apa sajakah itu? Ya, yang pertama ada judul daripada peta. Mengapa penting? Karena jika tidak ada judul, kita tidak akan mengerti peta apakah itu yang akan kita baca. Nah, yang kedua, ya legenda. Legenda itu letaknya di mana? Ya, di bawah pojok ini. Legenda itu yaitu kumpulan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, yang ketiga apa? Ya, skala menunjukkan besarnya suatu wilayah pada peta dan juga dengan jarak sebenarnya yang ada pada negara tersebut. Dan yang keempat, ya arah mata angin. Arah mata angin biasanya berbentuk apa? Panah. Dan yang terakhir yaitu garis lintang dan bujur yang digunakan untuk mencari letak absolut pada suatu tempat. Yaitu letak geografi dari negara Indonesia. Ya, letak negara kita ini terletak di antara 6 LU yaitu lintang utara dan juga 11 LS, 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Nah, negara kita Indonesia ini mempunyai bentang alam. Di antaranya yaitu ada pegunungan, perairan,
dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, Indonesia ini juga termasuk ke dalam negara yang mempunyai iklim tropis, yaitu di mana hanya mempunyai 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan juga musim penghujan. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu ada kaitannya dengan ilmu geografi. Apa sih ilmu geografi itu? Ilmu geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fisik dan keadaan manusia dengan lingkungan. Nah, Ibu mengambil 2 konsep. Yang pertama yaitu konsep letak atau lokasi. Nah, yang pertama yaitu konsep letak. Konsep letak itu yaitu semua tempat di bumi pasti mempunyai letak. Nah, konsep letak ini ada 2. Ada 2 yaitu konsep letak absolut dan juga letak relatif. Nah, fakta dari letak absolut sendiri yaitu bahwasanya untuk mencari tempat itu kita bisa menggunakan GPS. Ada yang tahu itu GPS? Ya, untuk mencari tempat. Nah, yang kedua itu yaitu konsep relatif, yaitu seperti ini, ada seorang anak yang menjelaskan, rumahku itu berada di dekat toko roti. Nah, itu yang dinamakan letak relatif. Dan generalisasi dari kedua fakta tadi itu yaitu semua tempat di bumi pasti mempunyai letak absolut dan juga letak relatif. Letak absolut yaitu bisa ketika kita mencarinya itu menjadi lebih mudah dan akurat. Sedangkan letak relatif itu bisa ketika kita mencarinya itu kita lebih mudah paham karena dijelaskan oleh seseorang. Konsep dasar yang kedua yaitu konsep lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar kita, termasuk tanah, air, tumbuhan, dan juga hewan. Lingkungan membutuhkan kita dan kita juga membutuhkan lingkungan. Faktanya, manusia beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya di daerah panas kita harus menggunakan pakaian yang pendek, misalnya minum minuman yang dingin. Nah, fakta yang kedua yaitu manusia bergantung pada lingkungan. Nah, kita memerlukan air untuk minum, udara untuk bernafas, dan makanan untuk makan, yang semuanya berasal dari lingkungan. Nah, generalisasi dari konsep lingkungan ini yaitu kita selalu berinteraksi dengan lingkungan. Setiap hari aktivitas kita mempengaruhi lingkungan, seperti saat kita membuang sampah, menanam pohon, atau menggunakan kendaraan. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh pada lingkungan. Nah, baik, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan, Ibu beri waktu 5 menit ya. Nah, soal evaluasi ini bersifat individu dan jadi silakan kalian bisa jangan berkelompok. Nah, silakan. Baik, sudah selesai ya, Ibu ambil kembali. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.